Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video pembelajaran ini ditonton. Kembali bertemu dengan saya dalam video pembelajaran SMA kelas 10 semester 2. Topiknya masih sama tentang trigonometri, khususnya pada aturan kosinus setelah kita kemarin belajar tentang aturan sinus. Oke, mohon diperhatikan. Aturan kosinus. Ya, seperti kemarin dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan sinus, di mana aturan sinus itu digunakan apabila ada salah satu sisi dan sudut di depannya itu diketahui. Sekarang kita mempelajari tentang aturan kosinus sebagai materi selanjutnya. Nah, mohon diperhatikan ada segitiga ABC di mana ada sebuah garis CD yang tegak lurus dengan AB. Sama seperti kemarin, AB ini karena di depan sudut C, maka AB disebut dengan sisi C kecil. Kemudian AC ini karena di depan sudut B disebut dengan sisi B kecil. Demikian juga sisi CB atau BC karena di depan sudut A, maka dia disebut A kecil. Nah, diperhatikan segitiga BDC ini, karena dia segitiga siku-siku, maka dia akan berlaku teorema Pythagoras di mana BC kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah DC kuadrat. Inilah nanti akan menjadi dasar untuk pencarian rumus aturan kosinus. Ya, dengan catatan nanti CD dapat, BD juga didapat berdasarkan di sini. Oke, langsung saja. Mohon diperhatikan segitiga ADC. Dari sini kita akan menemukan sama seperti kemarin, yaitu sinus A. Sinus A-nya itu adalah H per B. Ya, sama dengan kemarin. Sinus A-nya adalah H per B. Kemudian, perkosinusnya adalah cos A adalah AD per B. Itu AD per B. Sehingga AD sendiri sama dengan B kali cos A. Nah, ini dari segitiga ini. Nah, berikutnya, karena BD ini adalah AB kurang AD, BD ini adalah AB kurang AD, AD-nya kita ganti dengan B cos A, sehingga BD ini adalah C ABC ya. AB-nya inilah sisi C, C dikurangi dengan B cos A. Kemudian seperti yang tadi bahwa BC kuadrat ini sama dengan BD kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, atas dasar A kuadrat atau BC kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah DC atau H kuadrat, dari sinilah kita akan menentukan rumus aturan kosinusnya. Nah, di mana A kuadrat sama dengan BD kuadrat. BD kuadrat adalah BD-nya ini. Ganti dengan C kurang B cos A. Hanya ganti dengan B sin A. Jadilah seperti ini. C kurang B cos A kuadrat ditambah dengan B kali sin A kuadrat. Dioperasikan akan mendapatkan ini C kuadrat seperti ini. C kuadrat kurang 2 kali ini 2 BC cos A tambah dengan ini kuadrat B kuadrat cos kuadrat A ditambah dengan kuadrat ini B kuadrat sin kuadrat A. Nah, sementara ini dan ini sama-sama B, ini kan satu jadinya. Jadi tinggal B kuadrat saja. Nah, ini B-nya dikeluarkan, B kuadrat cos kuadrat A tambah kosin kuadrat A. Inilah satu, seperti identitas kemarin. 1 kali B kuadrat, maka jadilah B kuadrat. Nah, inilah menjadi perumusan. Sehingga apa yang katakan tadi, ya, bawa ini ke depan, C kuadrat, B kuadrat tambah C kuadrat. Sehingga jadilah A kuadrat tambah B kuadrat tambah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Inilah yang kita sebut dengan aturan kosinus. Nah, lihat formatnya. Ketika dia A, maka disinilah B dan C, dan pengurangnya adalah 2BC. Ketika dia depan A, maka di belakangnya cos A. Tapi ini kurang, ingat. Sehingga perumusannya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC
cos A. Dengan cara yang sama, kalau diformulasikan yang lain, misalnya kita mencari B kuadrat atau C kuadrat, akan jadilah seperti ini. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Ketika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Lihat ini AC. Demikian juga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Itulah formulasinya. Jadi mengerjakan soalnya nanti tergantung dari soal yang diketahui. Misalnya sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AC berarti B kecil sama dengan 6, dan sisi BC lah A kecil sama 4, serta sudut C 120. Nah, jadi yang diketahui di sini adalah AC sama B kecil lah 6, BC sama A kecil lah 4, dan sudut C. Nah, lengkaplah di sini. Tidak ada sudut dan sisi di dapat diketahui, sehingga kita menggunakan aturan kosinus. Ini lihat. Ini semuanya berbeda, A, B, C. Maka aturan kosinus berlaku. Kalau kemarin kan ada salah satu yang sama. Apakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah A, B atau C. Karena C yang diketahui, maka perumusannya adalah menjadilah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Tinggal memasukkan. C kuadrat sama dengan A-nya adalah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 cos C. C-nya 120, cos 120. Ingat, cos 120 di ruang 2 adalah negatif. Sehingga C kuadrat sama dengan 16 tambah 36 kurang 2 kali 4 kali 6, 48 kali min setengah, karena di ruang 2. Min kali min adalah plus. Setengah kali 48 adalah 24. Dijumlahin. C kuadrat sama dengan, jadilah 16 tambah 36 tambah 24 lah 76. Yang kita cari adalah C. C adalah akar dari 76. Akar 76 itu adalah 2 akar 19. Ketemulah dia C. Oke, contoh kedua. Ya. Suatu segitiga KLM diketahui sisi KL. KL artinya yang adalah M, berarti M kecil, dan LM adalah akar 27, berarti adalah K kecil, serta KM sama dengan 3, KM3 itu adalah berarti L kecil. Jadi ketiganya lah sisi yang diketahui. Berapakah sudut L? Nah, jadi KL sama dengan 6, LM sama dengan akar 27 atau K kecil, KM adalah L kecil 3 cm. Yang ditanyakan adalah sudut L. Karena sudut yang diketahui dan L diketahui, maka bentuklah perumusannya L di depan. Nah, L kuadrat sama dengan, karena L yang dicari, tergantung yang dicari. L kuadrat sama dengan, selain L, K kuadrat tambah M kuadrat dikurangi 2KM cos L. Tinggal masuk. L-nya 3. 3 kuadrat sama dengan akar 27 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali akar 27 kali 6 cos L. Biarin. Operasikan. 9 sama dengan 27 tambah 36. Ya. Akar 27 itulah 3 akar 3. Ya. Kemudian dikalikan. 9, 27 tambah 36 lah 63. Min 2 kali 3, min 6. Min 6 kali 6, min 36 akar 3 cos L. Nah, kemudian ini pindahkan bawa ke sini, ini bawa ke sini. Jadilah 36 akar 3 cos L bawa ke sini, jadi negatif. Ya, 63 kurang 9. Lanjut, 63 kurang 9, 54. Lanjut cos L. Nah, cos L adalah 54 bagi 36 akar 3. Ya. Sama-sama kalikan akar 3, dirasionalkan. Jadilah 54 akar 3, 36 kali 3 adalah 108. Sama-sama bagi 54. Di atas bagi 54 1, di bawah bagi 54 lah 2. Sehingga cos L sama dengan setengah akar 3. Nah, yang dicari adalah L. Artinya begini baca. Cos berapakah sama dengan setengah akar 3? Atau L sama dengan arkes cos setengah akar 3.
Jadi ini bisa dilihat di sudut istimewa. Bila mana dan tidak bisa dilihat dalam sudut istimewa, gunakanlah kalkulator Anda. Nah, berapakah cos L sama setengah akar 3? Berapakah L-nya adalah dia adalah 30. Nah, jadi sudutnya adalah 30 derajat. Oke, sampai sekian dulu. Mudah-mudahan dimengerti aturan kosinus ini dan bisa membedakan antara sinus dan kosinus. Sekali lagi ditegaskan, aturan sinus digunakan bila ada unsur yang sama diketahui. Aturan kosinus digunakan apabila ada unsur yang tidak ada unsur yang sama yang diketahui. Sekian dan terima kasih.